Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang gue sedang berada di jalan Masjid Hidayatullah yang berada di daerah Karet, depan Muhammadiyah. Dan gue akan ngajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu masjid tertua yang ada di Jakarta, yaitu Masjid Hidayatullah, teman-teman. Nah, ini adalah bagian depan dari Masjid Hidayatullah. Terlihat megah ya teman-teman. Nah, sekarang gue ajak teman-teman untuk memasuki area kompleks Masjid Hidayatullah. Nah, yang kita lihat ini adalah bagian bangunan, salah satu bagian bangunan dari kompleks Masjid Hidayatullah. Ya, ini adalah aula ya, yang berwarna krem teman-teman. Nah, sekarang gue ajak teman-teman untuk melihat lebih jauh apa yang ada. Nah, yang sekarang kita lihat ini adalah area pemakaman, dan juga ada gedung yang berarsitektur sepertinya oriental ya teman-teman, atau Tionghoa. Dan ini dia. Nah, sekarang gue ajak teman-teman masuk ke kompleks masjid ini ya teman-teman. Nah, ini adalah aulanya teman-teman. Ini bagian depan dari dua bangunan yang ada di kompleks masjid ini. Nah, aula ini digunakan untuk acara-acara tertentu sepertinya perkawinan atau pesta perkawinan ya, atau acara-acara lain yang memang bisa menampung jamaah yang lumayan banyak. Lumayan luas ya aulanya teman-teman. Nah, sekarang gue ajak teman-teman keluar dulu sejenak melihat area lain di kompleks masjid ini teman-teman. Nah, gue akan jalan lurus ya, kita lihat apa yang ada nanti. Nah, gue coba belok dulu nih, belok kanan teman-teman. Nah, ini adalah toilet ya teman-teman, toilet pria. Jadi toiletnya hanya digunakan untuk buang air kecil ya teman-teman. Ada beberapa unit yang dipisahkan oleh sekat-sekat ya, yang bisa menampung 6 atau 7 orang ini teman-teman, apabila para jamaah buang air berbarengan ya teman-teman. Ya, bersih ya, dengan keramik warna putih. Nah, sedangkan yang ini adalah kita lihat ya, tempat wudhu teman-teman. Ya, ada beberapa keran wudhu di sini yang bisa menampung mungkin sampai 10 orang. Dan di area ini juga ada 2 toilet untuk mandi atau buang air besar ya teman-teman. Ini ya areanya juga lumayan bersih ya teman-teman. Sekarang kita keluar lagi, kita lihat apa yang ada nanti. Nah, ini dia. Nah, ini juga ada tempat wudhu teman-teman. Ini tempat wudhu pria ya, terbuka. Nah, ini sebelah kiri itu tempat wudhu wanita ya, tidak terlihat. Nah, yang ini adalah bagian depan dari masjid utama. Namun gua akan ngajak teman-teman dulu kembali ke aula, karena dari aula ini juga gua akan ajak teman-teman untuk menuju masjid utama ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini masjid utamanya lewat pintu dari aula ini. Nah, itu dia teman-teman, di depan kita adalah Masjid Hidayatullah, masjid aslinya, masjid utamanya yang dibangun sekitar tahun 1743 kalau nggak salah teman-teman ya. Dengan tentu saja arsitektur pada masa itu ya. Nah, ini dia. Memang kalau kita lihat arsitektur dari masjid ini ya, seperti campuran teman-teman. Ini ada pilar-pilar ini seperti arsitektur Jawa ya, atau Hindu. Juga ada campuran lah, akulturasi antara arsitektur Cina, Jawa, juga mungkin juga Betawi ya teman-teman.
lumayan luas juga. Tapi memang kalau untuk hari Jumat tidak bisa menampung ya, karena jamaahnya kan banyak, jamaah sekitar perkantoran sini teman-teman, sehingga mereka bisa menggunakan aula untuk salat Jumat. Nah ini dia pilarnya, bagian bawah ada semacam bulatan besar, kemudian ada ukiran-ukiran naik ke atas. Ini adalah kayu jati ya teman-teman, kuat sekali, yang sudah bertahan ratusan tahun teman-teman. Sedangkan bagian atas terlihat ada topangan-topangan juga dari kayu ya. Nah ini dari sudut lain ya, dari sudut depan yang kita lihat, terlihat ada 6 pilar ya teman-teman, pilar penyangga masjid ini, Masjid Hidayatullah. Memang masjid ini mungkin pernah diadakan atau dilakukan renovasi ya teman-teman, entah beberapa kali, karena memang nggak mungkin ya kalau masjid tua tidak direnovasi ya. Tapi paling tidak ini masih ada wujud asli lah dari Masjid Hidayatullah ini, Hidayatullah ini yang dibangun sekitar abad 17 ya teman-teman. Nah ini dengan warna dominan coklat kayu ya, coklat tua. Namun bagian atasnya ada warna putih ya pelafonnya bagian teman-teman. Dan masjid ini tidak menggunakan air conditioner teman-teman. Walaupun demikian, udara di sini terasa sejuk dingin. Karena mungkin ada bukaan-bukaan ya, banyak pintu-pintu besar, juga banyak masuknya cahaya. Karena di sebelah kiri itu yang seperti kita lihat tadi adalah pemakaman ya, ada ruang luas, sehingga udara atau angin bisa masuk lebih leluasa ke dalam masjid ini dengan adanya atau banyaknya bukaan-bukaan jendela. Nah ini dia dari sudut lain, saya ambil gambarnya teman-teman. Jadi yang ada cahaya luar itu adalah bagian sebelah kiri ya, area pemakaman teman-teman. Ya bersih sekali masjid nih. Nah kalau lihat dari jendelanya ya terlihat sedikit, itu adalah seperti arsitektur gaya Betawi teman-teman ya. Nah ini dia dari sudut lain juga ya, warna dinding putih namun warna pendukung dari kakak kayu adalah coklat, dan juga ada warna coklat tua ya mungkin teman-temannya. Nah saat ini memang sedang sepi karena ini belum jatuh waktu sholat ya teman-teman. Nah di bagian depan itu di antara mimbar itu, sudut kiri dan sudut kanan ada 2 jam klasik ya, jam diletakkan di dinding yang berdiri, dan jam dengan model klasik ya di sebelah kanan dan sebelah kiri, atau sudut kanan sudut kiri. Ini adalah mimbarnya teman-teman, juga mungkin juga peninggalan waktu itu masih dengan bentuk ukiran-ukiran dengan warna gelap ya, seperti warna hitam atau coklat tua ya teman-teman. Nah ini dia. Nah kemudian di bagian kirinya ada jendela terbuka. Nah jendela ini sepertinya memang menggambarkan arsitektur gaya Betawi ya teman-teman, dengan bukaan-bukaan besar, kemudian ada jeruji-jeruji gitu teman-teman. Sebenarnya ada jalusi juga untuk pintu depan, jendela depannya. Jadi tidak hanya itu. Jadi kalau dibuka jalusinya, dia akan ada jeruji yang bisa membuat angin masuk dengan leluasa ke dalam masjid teman-teman, sehingga sejuk ya teman-teman. Nah ini masih sudut-sudut dari Masjid Hidayatullah ya. Nah salah satu masjid yang menurut sejarahnya awalnya merupakan wakaf dari seseorang ya, kalau nggak salah dari yang bernama Muhammad Yusuf atau siapa gitu teman-teman. Nah ini bagian dinding luar sebelah kiri yang berbatasan dengan makam teman-teman. Nah dengan dinding luar warna krem ya, sedangkan jendela-jendela yang teman tadi lihat itulah berbentuk jalusi yang merupakan lapisan luar dari jendela dalam yang berbentuk jeruji. Nah ini adalah bagian atas ya, dengan arsitektur tumpangan atau susun yang ciri khas dari arsitektur oriental atau arsitektur Cina, teman-teman. Maaf. Nah ini pilar bagian luar ya, yang masih kokoh, terlihat kokoh. Apakah ini asli saya juga belum tahu, tapi ini bagian luarnya teman-teman. Nah kemudian kita kembali nih teman-teman, gua ajak teman-teman kembali ke bagian aulanya ya.
Kalau tadi kan dari sudut luar gerbang, sekarang dari sudut dalam dari area masjid. Nah ini dia teman-teman, ya warna putih ya. Nah ternyata aula ini terdiri dari 2 lantai teman-teman. Lantai pertama yang luas, lantai kedua, namun lantai kedua tidak penuh, mungkin hanya sebagian area, mungkin hampir setengahnya lah teman-teman. Nah sekali lagi aula ini digunakan untuk acara-acara tertentu atau sholat Jumat ya, karena jamaah sekitar sini banyak sekali, sehingga kalau hanya mengandalkan ruang masjid utama Hidayatullah tidak cukup teman-teman, sehingga aula ini pun digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat ya. Ini dia teman-teman, saya masih mengajak teman-teman untuk melihat sudut-sudut dari aula ini. Nah sekarang kita coba lihat ke atas ya teman-teman ya. Tadi kan terlihat ada bagian lantai 2 di atas, kita lihat dulu sebentar. Nah sekarang ini gue ajak teman-teman untuk naik ke atas ya. Nah ini memang aula ini dibangun belakangan ya, sehingga arsitekturnya adalah arsitektur modern teman-teman. Nah ini dia, ini adalah bagian atas dari aulanya teman-teman. Ya indah juga dan besar ya, dan tidak panas ya, walaupun memang terlihat tidak ada AC di sini teman-teman ya, namun sejuk. Nah sekarang ini di bagian depan lagi dari aulanya atau depan area kompleks Masjid Hidayatullah teman-teman. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.